setiap musim dalam hidupku. Kau terindah saat ku berjalan denganmu. Milikimu lebih dari segala-galanya. Kebahagiaan terbesar ku jadi anakmu. Kaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang tak pernah lalai, selalu menepati janji. Kau setia di sepanjang hidupku. Tiada kata yang dapat terucap saat rasakan kehadiranmu. Kau beri kesembuhan, kau beri kelepasan, kau beri kemenangan. Musim dalam hidupku. Kau terindah saat ku berjalan denganmu. Milikimu lebih dari segala-galanya.
bersamamu di setiap musim dalam hidupku. Kau terindah saat ku berjalan denganmu. Milikimu lebih dari segala-galanya. Kebahagiaan terbesar ku jadi anakmu. Kaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang tak pernah lalai, selalu menepati janji. Kau setia di sepanjang hidupku. Tiada kata yang dapat terucap saat rasakan kehadiranmu. Kau beri kesembuhan, kau beri kelepasan, kau beri kemenangan. Bersamamu di setiap musim dalam hidupku. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan Sarjana Teologi. Jemaat yang diberkati Tuhan, minggu ini kita masuk pada minggu Prapaskah yang pertama. Maka dari itu, dengarkanlah makna Prapaskah. Masa Prapaskah yang selama ini disebut minggu-minggu sengsara sudah dirayakan sejak abad keempat dengan penekanan pada perhitungan 40 hari sebelum Paskah, tanpa menghitung hari Minggu, karena hari Minggu mengacu pada kebangkitan Kristus. Jadi, hari-hari Minggu selama masa Prapaskah dilihat sebagai semacam oasis dalam padang gurun, di mana ada penyegaran untuk dapat melanjutkan perjalanan 40 hari menuju Paskah. Dari perhitungan mundur inilah penetapan Rabu Abu diambil. Perubahan istilah minggu sengsara ke minggu Prapaskah terkait dengan masa 40 hari yang tidak lagi sepenuhnya dilihat sebagai masa sengsara. Sebab sebenarnya sengsara Yesus hanya berkisar seminggu sebelum Paskah, yaitu ketika Yesus memasuki Yerusalem dan hari-hari terakhirnya menjelang penyaliban hingga kebangkitan. Dalam tradisi gereja,
Masa 40 hari ini sering diisi dengan ibadah-ibadah puasa, dengan penekanan pada perkabungan atas keberdosaan diri sendiri, pertobatan, pemeriksaan batin, dan introspeksi diri. Penekanan diri pada Tuhan melalui berpantang atau puasa, pengekangan diri dari berbagai kesenangan dan kebiasaan pribadi yang dilakukan oleh umat sambil memusatkan perhatian pada pengorbanan Yesus. Segala puji hormat patut dipersembahkan kepada Allah Tritunggal, sebab hanya oleh karena kasih-Nya lah sehingga kita masih ada sebagaimana yang ada sekarang ini. Kita sadar bahwa hanya karena rahmat dan cinta kasih Tuhan yang dinyatakannya di dalam diri Yesus Kristus sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak-Nya. Dalam memasuki minggu Prapaskah pertama saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan, serta mari kita menyembah Tuhan dalam tuntunan tema Karunia Allah mendatangkan pembenaran. Jemaat dimohon untuk berdiri. Haleluya, pujilah. Kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabulatifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia? Kita adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari dosa, melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan. Sungguh tidak ada alasan untuk membenarkan diri. Karena itu mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami seringkali berdosa pada sesama kami manusia, terutama kepadamu. Karena itu, dari lubuk hati kami yang dalam, kami sungguh menyesal dan memohon dengan penuh kerendahan hati pengampunan-Mu ya Tuhan.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Amin, firman Tuhan. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Roma pasal 5 ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Roma 5 ayat 16. Amin. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang akan dituntun oleh Mazmur pasal 32 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Mazmur pasal 32 ayat 1
hingga ayat yang ke-11. Kita mulai. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, Dan kesalahanku tidaklah aku kusembunyikan. sembunyikan. aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu Itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali emas dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. banyak kesakitan diderita orang fasik, Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, saatnya kita akan membaca firman Tuhan, dan bacaan kita yang pertama Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dan pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-9. Dan bacaan yang ketiga sekaligus menjadi bacaan utama kita, yaitu Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, kalau kita sudah persiapkan, ya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua. Sebab setiap kami yang hadir dalam gedung gereja ini
telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Allah Kudus, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan ampunilah segala dosa kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama, Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atau satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi
mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikian firman Tuhan. Mari jemaat berdiri. Kita lanjutkan pembacaan kita. Bacaan yang ketiga, Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah ya Bapak Ibu, Saudara dan saya, kalau kita terus mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu tetap kita pelihara dalam setiap hari hidup kita. Kure sumanga kuang.
Ya Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, selamat pagi dan shalom. Ya puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesegaran, kebugaran. Ya sehingga kita boleh bersama-sama, ya sekalipun hujan tetapi itu tidak cukup berarti bagi kita untuk menghalangi kita bersama untuk datang pada hari ini untuk menyembah Tuhan. Karunia Allah mendatangkan pembenaran. Karunia Allah mendatangkan pembenaran. Nah, pertanyaan untuk kita semua Bapak Ibu saudara-saudara, ya karunia Allah yang paling terbesar bagi kita, atau apakah yang menjadi karunia Allah yang terbesar buat Bapak Ibu saudara dan saya? Nah, itu pertanyaan yang harus segera kita jawab. Bahwa dari sekian ya banyaknya karunia-karunia Tuhan itu, yang mana di antara karunia-karunia itu yang paling tak ternilai harganya dalam hidup kita, yang kemudian menyebabkan kita menerima apa yang disebut dengan pembenaran. Ya tidak lain ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Ya dan tidak bisa disamakan dengan karunia-karunia yang lain. Ya mengapa demikian? Ya karena Ia datang ke dalam dunia. Dan ini sudah menjadi hafalan kita, bahwa Ia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Untuk apa Ia mau menjadi manusia? Ia datang untuk menjumpai Bapak Ibu saudara dan saya, lalu kemudian kita dibenarkan di hadapan Allah. Ya sebab kalau tidak datang dalam wujud manusia, ya tidak akan mungkin Ia bisa untuk mengalami apa yang kita alami sebagaimana manusia adanya. Ya dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya ketika Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya sebagai manusia, ya serentetan peristiwa-peristiwa itu harus dia alami. Ya termasuk menyangkut soal peristiwa ia dibaptis. Ya sebagai wujud persiapannya untuk menghadapi apa sebenarnya yang menjadi ya tujuan utamanya ia datang ke dalam dunia ini. Ya dan kemudian kita mendengarkan bahwa sebelum ia melakukan tugas dan tanggung jawabnya di dunia ini, ya lalu kemudian kita mendengar bahwa Roh Tuhan itu lalu membawa dia ke padang gurun. Padang gurunnya itu bukan padang gurun yang sempit tetapi luas sekali. Ya dan kalau kita perhatikan dalam peta, ya padang gurun yang dimaksudkan di situ adalah padang gurun Yudea yang begitu luas. Untuk apa? Ya untuk mencari waktu yang senggang, waktu yang lowong, di mana ia harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang akan dia hadapi. Ya dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya kita mendengarkan bahwa lalu kemudian Roh Tuhan mengantar dia, membawa dia ya ke padang gurun itu. Roh itu dia butuhkan, memberi kekuatan kepadanya, memberi semangat kepadanya untuk memulai perjuangannya yang begitu berat. Nah di sini mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kalau ada
Kalau Tuhan memberikan kepada kita sebuah tugas atau mengerjakan sebuah tugas, ya sangat penting bagi kita untuk kemudian ada waktu senggang, ya untuk kita siapkan, untuk fokus, lalu kemudian bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan mau, untuk tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya. Ya sehingga dalam hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara tidak pernah akan ada pengendalan diri. Ada semacam konsentrasi, ya kita fokus ya terhadap pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ya sesuai dengan ya talenta atau karunia yang Tuhan anugerahkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Roh Kudus itulah yang memimpin. Bukan iblis yang memimpin, ya tetapi Roh Kudus. Ya dan kemudian kita mendengarkan bahwa di padang gurun itu, lalu kemudian ia berpuasa selama kurun waktu 40 hari dan 40 malam. Ya kira-kira kalau menurut kita, adakah di antara manusia di dunia ini yang bisa melakukan hal seperti itu? Ya kecuali Musa dan Nabi Elia. Ya tetapi mengapa Musa dan Nabi Elia bisa mengalami hal itu? Ya karena itu adalah ya kasih karunia Tuhan yang dinyatakan kepadanya, kepada mereka. Ya tetapi Musa dan Elia tidak sama dengan Yesus. Ya kalau Musa dan Elia adalah ya manusia biasa dan juga adalah manusia yang berdosa. Ya kalau Yesus ya beda dengan itu. Dia 100% adalah manusia, tetapi dia juga 100% adalah Allah. Dan dengan demikian ia adalah manusia yang tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Dan dosa tidak menguasainya. Yaitu perbedaan. Ya, perbedaan Kristus dengan Musa dan Elia dan juga perbedaan dengan kita. Ya, lalu kemudian dalam kurun waktu itu pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya Yesus mengalami ya kelaparan. Ya sebagai manusia sama seperti kita, ia mengalami kelaparan. Ya, namun ketika ia kelaparan, ya apakah dia mengeluh? Tidak pernah ia mengeluh. Tidak pernah kita mendengarkan ya bahwa ia mengeluh terhadap lapar yang ia hadapi. Nah rupanya dalam keadaan seperti itu, ya jauh-jauh sebelumnya iblis sudah mengintip. Ya iblis sudah mengintip. Dan tugas iblis Bapak Ibu Saudara-saudara bukan mengintip orang yang jahat, bukan mengintip orang yang tidak benar, ya tetapi justru mengintip orang yang telah dibenarkan. Ya dan Yesus ya adalah kebenaran itu sendiri yang kemudian diintip oleh iblis kalau-kalau ketika ia menjumpainya ia terpengaruh dengan apa yang ada dalam rencana iblis. Nah dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan yang seperti itu ya lalu iblis ya menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya ini berhubungan menyangkut rokon baroko. Ini berhubungan dengan makanan. Ya, dan iblis tahu bahwa titik berat dalam kehidupan yang dialami oleh manusia pada soal makanan. Ya, pada soal makanan. Dan bukankah pada soal makanan ya merupakan titik awal ya dari kejatuhan manusia. Adam jatuh ke dalam dosa bukan karena yang lain-lain. Bukan. Hawa jatuh dan Adam jatuh ke dalam dosa karena makanan. Padahal waktu itu mereka tidak berpuasa. Ini dalam kondisi tidak berpuasa saja,
Mereka tergoda, bagaimana kalau dalam kondisi menahan lapar, berpuasa? Ya paling ya semakin tergoda untuk itu. Nah, ini beda dengan Yesus. Yesus lapar, ya tetapi tidak tergoda dengan makanan. Ya mengapa? Karena bagi Yesus, ya makanan lahiriah jasmani bukanlah yang utama, bukan yang terpenting. Tetapi yang terpenting ialah makanan rohani. Yesus bukan tidak berarti ia tidak sanggup untuk mengubah batu-batu yang ada pada waktu itu menjadi roti. Ya mungkin batu-batu besar pada waktu itu ya bisa dijadikan menjadi ya roti raksasa yang paling besar di dunia, bisa. Kenapa tidak? Kan dia berkuasa. Ya tetapi sedikit pun kesempatan ya tidak diberikan kepada iblis untuk kemudian mempengaruhi pikiran dan tindakannya. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hal ini, dalam soal makanan, ya kita harus tetap berhati-hati, jangan sampai hanya karena rokok baroko, ya lalu kemudian kita terjebak, ya lalu kemudian kita terjerumus ke dalamnya. Ya dan saya kira pengalaman cukup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Ya selama ini kita cukup berpengalaman dengan masalah-masalah itu. Ya banyak orang yang fokus dengan soal makanan, ya sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Yaitu hal yang pertama. Ya dan yang kedua ialah ya bahwa dalam perikop ini iblis mencoba menempatkan Yesus pada posisi yang berbahaya. Sekali lagi iblis mencoba untuk mau menempatkan Yesus pada posisi yang berbahaya. Ya dengan mengatakan ya bahwa ya coba kan anak nakupuang. Anda adalah anaknya Tuhan. Ya coba kamu menjatuhkan diri ke bawah dari ketinggian. Ya menurut informasi bahwa tempat yang dimaksudkan itu tinggi sekali, sekitar 135 meter. Kira-kira bisa enggak kita meloncat itu ke dalam air dengan ketinggian seperti itu? Ya dengan mengatakan, ya kalau kamu Yesus bisa pasti melakukannya. Sekalipun kamu sudah jatuh, akan datang malaikat-malaikat yang akan menatang engkau dan ya kakimu pun tidak akan pernah tersentuh di lantai atau di manapun. Ya karena itu apa jawab Yesus terhadap tindakan iblis ini? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekali lagi, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan sering Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang sering mencobai Tuhan dalam hidup ini. Tatandai mukumua masakikin apa dokter sudah menyatakan kepada kita, Pak, Bu, ya Ibu harus makan obat, ya sudah harus ya rutin makan obat, tidak boleh putus. Ya tetapi kita tidak mau mengikuti anjuran dokter. Ya dengan mengatakan, cukup saya berdoa saja. Itu tidak salah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu tidak salah. Ya tetapi Tuhan pun juga memberikan kepada kita pikiran untuk memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang layak untuk kita lakukan. Kan tidak salah kalau kita mengikuti nasihat dokter dengan melakukan itu. Ya jangan lalu kemudian kita mencobai Tuhan Allah. Sama halnya kalau misalkan ya Badan Meteorologi ya sudah mengingatkan kepada kita bahwa Makassar nanti akan ada gelombang besar sekitar 34 meter. Misalkan begitu. Ya tetapi lalu kemudian ya pemerintah mengatakan semua masyarakat harus keluar dari rumah. Ya lalu kita mengatakan, wah Tuhan kan tetap melindungi kita, menjaga kita. Ya tidak apa-apalah kita berada di sini. Itu adalah bagian di mana kita mencobai Tuhan Allah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita lakukan ya sebagai reaksi kita untuk mencobai Tuhan Allah dalam hidup ini. Ya bukankah
Ya, Tuhan selalu mengingatkan kepada kita untuk kemudian kita berdoa dan bekerja. Ya. Lalu kemudian hal selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjadi pokok serangan iblis kepada Yesus ini menyangkut soal kerajaan dunia ini. Ya, menyangkut soal kekuasaan. Ya, dengan mengatakan kalau Yesus tunduk saja sedikit, semua kemuliaan dunia, semua kerajaan dunia, semua kekayaan dunia ini aku akan serahkan kepadamu. Jadi dengan demikian iblis mengklaim diri bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya ini itu adalah miliknya sendiri. Ya, dan dia bisa menyerahkan, melimpahkan kepada siapa saja yang ia mau, termasuk kepada Yesus. Ya, Yesus mengatakan, "Umbotodeku mengempu apa itu? Kapan engkau menciptakan? Ya, sehingga itu menjadi milikmu." Ya, sering Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita mengklaim bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah milik kita dan bukan pemberian Tuhan. Dan kalau kita mengerjakan sesuatu, ya kita bukan mengandalkan Tuhan tetapi mengandalkan kekuatan kita. Ya, dengan mengatakan bisa siya na kumpogokki kalene. Saya sudah diberikan oleh Tuhan pikiran yang baik. Saya bisa mengerjakan sendiri. Tanpa Tuhan pun saya bisa mengerjakannya. Ya mungkin iya. Tetapi kita harus yakin bahwa ya dunia dan segala kekayaannya di dalamnya, termasuk kemampuan karunia Tuhan yang ada pada kita, itu bukan bersumber dari kita tetapi ya bersumber dari Allah sendiri yang dikaruniakannya kepada kita. Ya tentu melalui pengorbanannya di atas Kalvari. Ya hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita sudah memasuki ya minggu Prapaskah yang pertama. Dan itu berarti bahwa kita segenap orang percaya di seluruh muka bumi ini ya diingatkan untuk memaknai akan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu banyak cobaan dan tantangan yang kita hadapi. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara ingin menang dalam berbagai macam pencobaan yang kita alami setiap hari. Dan untuk ya menjadi pemenang dari semua pencobaan itu, ya tidak ada jalan lain yang harus kita lakukan kecuali ya kita mengandalkan Roh Kudus. Berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk berkarya, memimpin dan memelihara ya ibu bapak, saudara dan saya. Dan kemudian selanjutnya ialah bahwa kita harus menyatakan ketaatan dan kesetiaan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah ya menyatakan pengandalan diri. Dan kemudian ya gunakanlah firman Tuhan itu ya menjadi pedang rohani kita, menjadi senjata rohani. Ya jadikanlah Kristus itu yang adalah firman yang hidup ya menjadi kekuatan ya bagi kita. Dan kemudian lakukanlah kehendak Tuhan, bukan kita melakukan kehendak kita. Tetapi sekali lagi ya lakukanlah kehendak Tuhan. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari di tempat masing-masing dalam keadaan saat teduh, mari saya ajak kita semua untuk kemudian menggunakan semua potensi, semua karunia yang Tuhan anugerahkan pada masing-masing kita. Untuk kita gunakan untuk berjuang ya melawan segala godaan iblis. Dan kemudian dengan itu kita pun akan bertumbuh ya dalam kekudusan dan kebenaran. Ya dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, selanjutnya renungkanlah dan camkanlah dalam hidup saudara sebuah syair lagu yang mengatakan, lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menjadi pemenang. Amin. Mari kita tunduk kepala, lalu kemudian kita
berdoa dengan mengucapkan doa yang diajarkan oleh sumber kasih karunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengikrarkan akan pengakuan iman kita bersama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat. Dan karena itu, mari kita mengucapkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mensyukuri atas penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita alami dalam sepanjang kehidupan kita, terkhusus seminggu yang sudah kita lalui. Kita akan menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan. Untuk itu, dengarkanlah nat persembahan dari Mazmur pasal 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Bukan karena upahmu mengiringi persembahan kita.
kebajikan hidupku. Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hiduplah kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kantoria melakukan ayat 1. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Semuanya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Ya Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih, ya kini saatnya kita akan masuk dalam akta khusus dan sebagaimana yang telah disampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa pada hari ini saudara kekasih kita Daniel Sapan akan menyatakan pengakuannya untuk menjadi anggota gereja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus, Saudara Daniel Sapan telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya pengakuan Gereja Toraja, agar supaya nyata bahwa Saudara Daniel Sapan dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Toraja. Kami persilakan saudara berdiri dan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, percayakah saudara dengan sungguh bahwa semua kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang satu-satunya? Apa jawab saudara? Apakah saudara Daniel Sapan mengaku? Iya, saya mengaku bersedia. Ya, terima kasih. Yang kedua,
Mengakukah saudara dengan sungguh bahwa menurut firman Tuhan, Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak. Sehingga walaupun anak-anak itu belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tak boleh ditegahkan daripada menerima tanda dan materai anugerah Tuhan itu. Apa jawab saudara? Apakah saudara Daniel Sapan mengaku? Ya, saya mengaku. Selanjutnya yang ketiga, berjanjikah saudara dengan sungguh akan memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia menaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara dalam pengajaran dan kelakuan menyimpang daripada yang benar. Apa jawab saudara? Apakah saudara Daniel Sapan berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus penebus dosa kami, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setia Tuhan yang Engkau telah nyatakan buat saudara kekasih kami Daniel Sapan, yang telah hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Beringkanaya untuk menyatakan pengakuannya di hadapan Tuhan untuk menjadi anggota Gereja Toraja. Kami yakin dan percaya saudara kekasih kami ini Tuhan berkati dalam segenap hidupnya, dan menatap persekutuannya dengan Tuhan dan kepada sesamanya, baik dalam komunitas kami sebagai orang percaya maupun dalam komunitas dengan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan tetap kuatkan dan teguhkan saudara kekasih kami Daniel Sapan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu yang Kau nyatakan bagi kami melalui pemberitaan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Dan kami yakin dan percaya itu boleh berlangsung dalam hidup kami karena perkenan Tuhan, dan materaikanlah firman itu sehingga benar-benar kami menghayati akan kasih karunia Tuhan yang memberikan pembebasan bagi kami, yaitu kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus, yang kemudian mengawali perjalanan hidup pelayanannya, dan atasnya semuanya itu Roh Kudus berkuasa atasnya. Dan ia tetap menjadi contoh bagi kami untuk melawan berbagai macam bentuk pencobaan-pencobaan hidup dari kuasa si pencoba, yaitu iblis. Kuatkan dan teguhkan kami untuk menghadapi semuanya, sehingga iman kami tetap bertumbuh dan menghasilkan buah yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk menyatakan kesetiaan kami untuk mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang ada pada kami. Dan kami yakin Tuhan mau pakai bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus kami di Jemaat Beringkanaya. Dan Tuhan tetap memberikan kepada kami majelis gereja
hikmat yang bersumber daripadamu untuk mengelola persembahan-persembahan ini bagi kemuliaan Tuhan. Dan ajarkanlah kami juga untuk terus-menerus mengelola yang masih ada pada kami secara baik dan benar, sehingga semua potensi dan harta benda yang ada pada kami tetap kami gunakan dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan atas kasih karuniamu yang Kau tetap nyatakan kepada saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu. Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Juga sampai pada hari ini yang Kau nyatakan kepada saudari kekasih kami Vince Rasinan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyempurnakan sukacita mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang dalam pekan ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Seperti yang Engkau nyatakan akan Engkau nyatakan kepada Jorel, Ainope, Selvi, Rian Nugraha, Brian Dika, Selvi, Aldo Lisa, Frederick Ampang, Hervin Parandan, Antonius Musu, Samera Kikamasei, Katrin Lenang, Andika B. Patandianan, Lovena, Juan Alan, Matria Bubun, Ade Saputra, Excel Hillary, dan kami yakin Tuhan menyempurnakan sukacita mereka bersama dengan saudara-saudara kami yang karena keterbatasan informasi kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Ya Bapa di surga, demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka, baik yang dalam pekan yang lalu sampai pada hari ini, bahkan yang Engkau masih akan nyatakan dalam pekan ini kepada beberapa saudara-saudara kami. Tuhan, jadikan rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup mereka. Demikian juga dalam kebersamaan kami mengucap syukur kepada Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan jabatan, yang selesai dalam studi, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai kesuksesan lain. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami, seperti yang dialami oleh Ibu Maria Ruruk dalam pemulihan kesehatan di rumah, Ibu Iswanto juga dalam pemulihan kesehatan di rumah, Saudara Dinda dalam pemulihan di rumah, Ibu Samri Rerung dalam pemulihan di rumah, dan beberapa saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu, yang sedang dalam kelemahan tubuh dan juga sedang dalam pemulihan kesehatan, bahkan yang sedang berobat jalan. Tuhan tetap memberkati dan melawat. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Ibu Esther Panggalo atas meninggalnya tante terkasih almarhumah Kristina Lipulakbi, yang dialami oleh Bapak Kris Batara atas meninggalnya tante kekasih almarhumah Yohana Bubun, dan juga atas meninggalnya orang tua kekasih kami Bapak Yusuf Pakan. Kami yakin dan percaya bahwa segenap anak-anak dan cucu dan segenap keluarga yang ditinggalkan Tuhan tetap hiburkan. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa untuk segenap pelayanan yang akan kami nyatakan dalam pekan ini bahkan seterusnya, kepada anak-anak Tuhan yang akan menjalani atau akan menerima pelayanan baptisan kudus yang akan dinyatakan kepada anak kekasih kami Kiyomi Seyura Marampa, anak dari Theophilus Axelda Marampa dengan Elisa. Dan pada tanggal 12 Maret akan dilaksanakan baptisan massal ya dalam rangka perayaan Injil Masuk Toraja, yaitu 110 tahun, dan yang sudah mendaftar di antaranya Rigel Noel Bintan Lafua, anak dari Marlinus Bintan dengan Rusmayanti Lafua, dan juga Neo Leonhard Christian Lafua, anak dari Roy Christian dengan Naftali Lafua. Dan kami yakin
bahwa orang tua mereka Tuhan berkati dan mempersiapkan diri untuk pelayanan ini dan menyerahkan anak mereka untuk dibaptis. Ya Bapa kami di surga, demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk pelayanan pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan atau dilayankan kepada saudara kekasih kami Yeskiel Herianto dengan saudari Hegi Janu, saudara Daniel Sapan dengan saudari Sarlota Tandirerung, saudara Herianto Serang dan dengan saudari Devika Reski Febrianti. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan mempersiapkan mereka untuk memasuki rumah tangga yang baru, sehingga rumah tangga mereka kelak menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Juga setiap kami yang Tuhan libatkan dalam pelayanan pada hari ini, kami yakin Tuhan Yesus tetap memberkati. Dan juga tetap kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Ya Bapa kami di surga, pada kesempatan ini perkenankan kami juga berdoa untuk pelaksanaan katekisasi yang pada hari ini akan dimulai pertemuan yang pertama. Kami yakin bahwa Tuhan tetap memberkati komisi pembinaan untuk mengatur pelaksanaan katekisasi ini, dan juga kepada anak-anak kami yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta katekisasi untuk tahun ajaran 2023 ini. Ya Bapa kami di surga, kami tak berdoa dan mendukung dalam doa akan ibadah syukur Pekan Anak Gereja Toraja dalam perayaan HUT Sekolah Minggu Gereja Toraja ke-68 yang pada tanggal 4 Maret 2023 dan penutupan pada tanggal 5 Maret 2023. Dan kami yakin Tuhan tetap memberkati kami majelis gerejamu bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu dan para pekerja gereja, untuk kemudian kami tetap memberi diri bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Beringin Kanaya. Dan kami tak berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami, cucu cicit kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan dan pendidikan mereka. Bagi anak dan cucu kami yang sedang dalam pertumbuhan, Tuhan tetap memberkati, dan Tuhan tetap memberkati mereka semua dalam pendidikan, baik itu di sekolah dasar maupun sampai kepada perguruan tinggi. Ya Bapa kami di surga, kami tak berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, kami tak berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dan juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam penderitaan karena berbagai sebab, termasuk mereka yang dalam peperangan, yang kelaparan, dan yang mengalami bencana alam. Tuhan hadir memberikan solusi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami selalu yakin Tuhan memberkati kami baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan Tuhan tibakan dengan penuh selamat. Dan ibadah yang masih akan dilaksanakan Tuhan berkati, dan setiap anak-anak-Mu yang berperan di dalamnya pun juga Tuhan tetap memberkati. Dan inilah doa kami, doa yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa dan mempersembahkan akan persembahan-persembahan kami anak-anak-Mu, baik itu melalui pundi-pundi maupun melalui amplop-amplop persembahan atau melalui kotak-kotak persembahan yang tersedia. Inilah doa kami, lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus penebus dosa kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan warta, ada ralat untuk ibadah kebaktian rumah tangga di kelompok 3. Di warta tercantum Senin pukul 18.30 akan dimajukan pada pukul 17 atau 5 sore. Sekali lagi, ibadah keluarga di rumah keluarga Bapak Yunus Suba kelompok 3 pada hari Senin dimulai pada pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Informasi tambahan, sebagaimana yang sudah didukung dalam doa bahwa keluarga Bapak almarhum Yusuf Pakan
telah meninggal dunia pada Minggu dini hari pukul 1.38. Jenazah disemayamkan di rumahnya di wilayah NTI, yaitu di Jalan Akasya Raya, dan ibadah penghiburan akan dilaksanakan nanti malam pukul 19 dan akan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Sekali lagi, ibadah penghiburan akan dilaksanakan pada pukul 19.00 atau 7 malam dan akan dilayani oleh Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya. Demikian informasi tambahan. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menjalankan tanggung jawab sebagai manusia yang telah menerima pembenaran dari Allah. Selamat hari Minggu dan selamat memaknai Minggu Prapaskah pertama. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Allah memberkati. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang kamu telah dengarkan. Percayalah bahwa hanya dengan karunia Allah yang akan mendatangkan kebenaran bagi kamu sekalian. Kami percaya bahwa kami hidup hanya oleh karena kasih karunia Allah saja. Dan karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam keadaan berdiri di dalam gedung gereja ini, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kita di siang hari ini. Mari kita kembali dengan selalu bersyukur dan selalu memperkatakan bahwa Yesus adalah kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang